Pemerintah sudah menyediakan dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan milik satuan pendidikan yang dapat kita jadikan inspirasi dan dapat dimodifikasi. Wah, kalau begitu, karena satuan pendidikan ini berada pada tahap berkembang, saya mau coba untuk memodifikasi dokumen milik TK Mutiara Hati yang beralamat di Tangerang, Banten. Wah, saya mulai dari mana ya? Halo Ibu dan Bapak Guru, tiba saatnya kita melihat bagaimana cara menganalisis karakteristik satuan pendidikan yang berada pada implementasi kurikulum operasional satuan pendidikan tahap berkembang. Ambillah satu dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan yang sudah disediakan oleh pemerintah. Lalu, modifikasilah bagian karakteristik satuan pendidikan sesuai dengan hasil analisis satuan pendidikan kita. Yang perlu diperhatikan saat merumuskan karakteristik satuan pendidikan pada tahap ini adalah Ibu dan Bapak tidak perlu melibatkan orang tua atau masyarakat dalam perumusannya. Silakan rumuskan karakteristik berdasarkan intuisi atau asumsi kepala sekolah, wakil kepala sekolah, atau pendidik yang didapatkan dari observasi sehari-hari selama pembelajaran. Jika ada arahan dari pengawas, yayasan, atau pihak otoritas lainnya, juga boleh dijadikan pertimbangan saat merumuskan karakteristik di tahap perkembangan ini. Bagaimana? Apakah sudah terbayang? Kalau belum, tidak apa-apa. Untuk lebih jelasnya, yuk mari kita langsung saja kembali ke TK Matahari untuk melihat perumusannya. Ibu dan Bapak, sengaja saya kumpulkan hari ini untuk berdiskusi mengenai perumusan karakteristik satuan pendidikan kita. Kita boleh mengambil dokumen yang telah disiapkan oleh pemerintah. Ini dokumennya. Dalam dokumen karakteristik satuan pendidikan, terdapat faktor internal dan eksternal. Yang pertama adalah karakteristik peserta didik. Yang kedua, karakteristik pendidik dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, sosial, ekonomi, dan budaya satuan pendidikan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah sarana dan prasarana. Di TK Mutiara Hati sebenarnya sudah ada. Saatnya kita analisis satuan pendidikan kita. Saya mau berbagi duluan, Bu, terkait karakteristik peserta didik. Yang utama adalah satuan kita mengklasifikasikan peserta didik sesuai dengan perkembangan biologisnya, yaitu usia anak. Selama ini, kita memang melakukan pengamatan perkembangan anak berdasarkan usianya ya. Lalu, kita lakukan intervensi sesuai tahapannya. Betul, selama ini orang tua cukup bekerja sama dalam mengoptimalkan tumbuh kembang murid sesuai usianya. Ngomong-ngomong, orang tua murid kita kebanyakan berdagang ya? Oh iya, rata-rata mereka bekerja di pasar, Bu. Iya, pasar memang letaknya tidak jauh dari sini. Rumah mereka pun tidak jauh dari PAUD kita. Ini bisa menjadi karakteristik dari satuan PAUD kita. Orang tua yang menyekolahkan anaknya di sini merasa aman dan nyaman karena dekat dengan tempat tinggal dan lokasi kerjanya. Benar juga ya, Bu. Saya jadi keingat lagi nih, beberapa orang tua tiap bulannya ada yang meminta keringanan biaya. Berarti latar belakang sosial ekonomi peserta didik kita ada yang berada pada kelas menengah ke bawah. Iya betul, beruntung kita punya dana bantuan operasional sekolah dari pemerintah yang biasanya kita gunakan untuk subsidi silang anak-anak yang kurang mampu. Sebenarnya dengan kejadian seperti ini sudah sejalan sekali dengan prinsip kita, yaitu 3B, berkolaborasi, berbagi, dan bersama. Saya yakin hal ini yang membuat orang tua menjadi yakin dan percaya untuk menyekolahkan anaknya di tempat kita. Karakteristik ini harus muncul dalam dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan kita nanti ya. Wah, tepat sekali, Bu. Kalau begitu, apa kita bisa lanjut ke karakteristik pendidik kita? Saya sedang pegang datanya sebanyak 50% dari pendidik satuan kita adalah lulusan SMA dan ada 50% lagi yang sudah lulusan S1. Apakah ada kemungkinan untuk guru-guru kita mendapatkan pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak luar? Tentu saja, Bu, ada banyak tempat pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak luar. Dari satuan kita sendiri, kita sangat mendukung. Kita bisa susun program untuk pengembangan profesi pendidik ke depannya. Wah, asik sekali. Saya jadi bersemangat. Untuk sarana dan prasarana,
bangunan satuan pendidikan kita pun sudah memiliki toilet yang bersih dan terpisah antara laki-laki dan perempuan. Untuk ruang kelas sudah mempunyai ventilasi yang banyak. Untuk pencahayaan juga baik karena memiliki jendela yang memadai. Kita juga sudah mempunyai lapangan dan kolam ikan yang menambah sejuk dan nyamannya lingkungan sekolah. Ditambah dengan lapangan sendiri ini, kita jadi merasa lebih aman saat anak-anak beraktivitas. Setuju Bu, satuan kita dekat dengan puskesmas, kantor kelurahan, dan pasar. Ada juga masjid dan kelenteng yang dekat dari sekolah. Ini dapat kita jadikan sumber belajar dan juga mitra dalam melaksanakan pembelajaran di satuan kita. Tentunya harus sesuai dengan topik yang akan kita kembangkan. Betul, lengkap sudah diskusi kita hari ini. Nah, setelah ini mari kita memodifikasi dokumen milik TK Mutiara Hati bagian karakteristik satuan pendidikan berdasarkan hasil diskusi kita hari ini. Lengkap sekali sepertinya perjalanan merumuskan karakteristik satuan pendidikan TK Matahari. Ibu dan Bapak, dokumen yang dijadikan inspirasi dalam memodifikasi karakteristik satuan pendidikan adalah dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan milik TK Mutiara Hati yang beralamat di Tangerang, Banten. Jika Ibu dan Bapak berada pada tahap berkembang, maka proses yang dilakukan TK Matahari dapat dijadikan inspirasi ya. Hasil analisis karakteristik satuan pendidikan yang sudah dilakukan akan menjadi landasan dalam proses perumusan, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Nah, seperti apa prosesnya? Mari kita simak di materi-materi selanjutnya ya. Sampai jumpa!